Mazmur pasal 54 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Jadi kalau kita melihat di sini kita bisa melihat tentang kehidupannya Daud. Ya, Daud seorang yang suka berdoa. Ya, dari ayat ini kita bisa tahu dikatakan Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Ya, jadi pagi-pagi dia berseru kepada Tuhan. Ya, dia berdoa. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ya, dia di situ dia mengatur persembahan. Ya. Terus dikatakan dan aku menunggu-nunggu. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa hati Daud itu adalah dia seorang yang suka berdoa. Ya, dia suka berdoa. Nah, ini satu hal yang sangat menonjol dalam kehidupan Daud. Ya. Walaupun Daud sebenarnya adalah seorang raja, ya, raja yang sangat-sangat sibuk, ya, seorang yang super sibuk. Kesibukannya tentu sangat-sangat luar biasa, tapi satu hal yang yang tidak bisa dihilangkan dari kehidupan Daud, yaitu kehidupan doanya. Ya. Dia secara khusus dia selalu datang berdoa pada Tuhan. Ya, pagi-pagi itu hari yang khusus, waktu yang khusus buat Daud. Ya, makanya dikatakan di situ pada waktu pagi. Ya, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Ya. Jadi jelas di sini pagi-pagi itu adalah waktu buat Daud untuk berdoa. Ya. Biasanya banyak orang pada waktu pagi itu malah tidur. Ya. Tetapi Daud malah berdoa. Ya, ini hal yang memang seharusnya kita bisa tiru. Ya, kita bisa kembangkan dalam diri kita. Ya, nah, kita nanti melihat dalam kehidupan Daud itu penuh kemenangan. Dia penuh dengan kemenangan-kemenangan, baik di dalam perang, ya, baik di dalam mengalahkan musuh-musuh. Ya. Dan kalau kita lihat misalnya kehidupan Daud, ya, sebelum dia menjadi raja, dia hanya seorang penggembala domba. Dombanya pun yang digembalakan, ya, itu hanya 2-3 ekor. Tetapi kesempatan-kesempatan yang ada pada waktu dia sedang menggembalakan, ya, domba, di situ dia banyak melakukan penyembahan pada Tuhan. Ya. Daud itu seorang yang memang sudah terlatih dalam berdoa. Dia sudah terlatih menyembah Tuhan. Ya. Maka karena itu kita melihat kehidupan Daud yang begitu luar biasa, ya, dalam pengiringannya dengan Tuhan. Ya. Nah, maka kita juga demikian. Seharusnya kita harus punya komitmen untuk terus berdoa. Ya, tidak harus dibangunkan. Kalau Daud jelas di sini dia udah nggak ada lagi istilah dibangunkan. Pagi-pagi itu dia menunggu-nunggu dikatakan. Ya, pagi-pagi dia sudah mengatur persembahan. Nggak ada yang membangunkan ini. Nah, kita di sini kan masih banyak sekali yang harus dibangunin. Kalau nggak dibangunin, habis itu nggak berdoa. Ya. Artinya kalau kita sampai dibangunin berarti kita belum punya kerinduan yang dalam tentang persekutuan dengan Tuhan. Ya. Daud, ya, kita melihat dia seorang yang sangat hebat. Ya. Kita lihat di dalam Alkitab dia banyak menulis. Ya, dia banyak menulis dan dalam tulisan-tulisan Daud itu banyak sekali dinyatakan tentang bagaimana dia bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana dia datang pada Tuhan. Ya. Coba kita misalnya melihat Mazmur 27. Ya, Mazmur 27
kita bisa melihat di situ bagaimana kehidupan Daud dalam mencari Tuhan. Mazmur 27 ayat 5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Jadi kita lihat di sini ada satu hal yang diminta Daud kepada Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Ya, apa itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ya, ini permintaan Daud. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Ya, jadi di sini kita bisa lihat betapa Daud begitu mementingkan bagaimana persekutuannya dengan Tuhan. Dia begitu mengutamakan. Bahkan dia katakan satu hal telah kuminta pada Tuhan, itulah yang kuingini. Jadi kita melihat di sini ada kata satu hal. Satu hal telah kuminta pada Tuhan. Artinya sebenarnya banyak perkara yang ada pada Daud. Banyak hal yang dilakukan Daud, tapi ada satu hal yang tidak bisa dilewatkan. Ada satu hal yang paling penting dalam hidupnya, dan itu adalah permintaannya. Itulah yang kuingini. Apa itu? Diam dalam rumah Tuhan seumur hidup. Ya, artinya dia ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Ya. Daud yang mengatakan ya lebih baik ya satu hari di pelataran Tuhan dibanding 1000 hari di tempat lain. Ini pernyataan Daud yang sangat luar biasa. Ya, kalau mau berkembang, mau bertumbuh, maka Anda harus punya komitmen yang tinggi dalam persekutuan dengan Tuhan. Anda harus punya kemauan yang tinggi. Ya, punyai kemauan yang dalam untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan perhatikan itu salah satu yaitu pada waktu pagi hari. Orang yang mencintai Tuhan pasti dia akan berdoa pagi-pagi. Itu salah satu tanda bahwa seseorang itu cinta Tuhan. Ya. Dia sudah mempunyai komitmen dan kebiasaan yang terlatih. Pagi-pagi itu dia bangun dan cari wajah Tuhan. Ya. Nah, itulah yang membuat nanti Daud bisa berkemenangan. Ya, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Banyak orang kerjanya hanya jatuh terus dalam pencobaan. Nah, bagaimana supaya jangan jatuh terus? Berdoa. Ya, orang yang tidak berdoa itu paling mudah dikalahkan. Paling mudah jatuh dalam godaan. Paling mudah jatuh dalam dosa. Ya. Maka karena itu supaya tidak gampang jatuh, ya punya komitmen untuk terus berdoa. Ya, terutama di pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena pagi hari itu kan belum banyak gangguan. Ya, pagi hari itu kan belum ada tamu. Pagi hari itu belum ada pekerjaan. Jadi pagi-pagi hari masih gelap. Ya. Raja Daud berdoa. Ya, nanti kalau misalnya lihat di dalam kitab Mazmurnya bagaimana dia berteriak pada Tuhan, bagaimana dia 7 hari dalam sehari dia menyembah Tuhan. Ya, itu Mazmur 119. Ya. Nah, kita melihat kehidupan orang-orang yang mengutamakan doa, itu kehidupan rohaninya produktif. Jarang ada orang yang kuat berdoa itu jarang kita lihat nggak bertumbuh. Orang-orang yang berdoa itu adalah orang-orang yang bertumbuh dan mereka bertumbuh secara luar biasa. Ya, ada banyak contoh misalnya seperti kalau pernah dengar Martin Luther, ya, seorang reformator. Dia seorang pendoa. Bahkan saya nggak tahu pernah baca atau pernah dengarkan kehidupan doa Martin Luther itu per hari itu dia bisa berdoa 4 jam satu hari. Ya, itu Martin Luther. Mereka adalah orang-orang yang
penuh dengan doa. Ya. Nah, kita lihat juga Yesus. Ya, Yesus firman Tuhan berkata, pagi-pagi hari dia sudah pergi dan berdoa seperti biasanya. Masih pagi hari gelap, dia sudah datang berdoa. Dia sudah pergi berdoa. Nah, kalau mau hidup rohanimu berkembang, bertumbuh, pengertian-pengertianmu bagus, dan kekuatanmu dalam pengiringan dan Tuhan itu kuat, tidak gampang jatuh dalam pencobaan-pencobaan, maka bangunlah kehidupan doa. Ya, orang-orang yang berdoa itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan rohani yang luar biasa. Ya, Yesus sendiri pagi-pagi itu dia berdoa seperti biasa dikatakan. Ya, Alkitab berkata seperti biasanya. Jadi Yesus itu berdoa pagi-pagi itu seperti sudah biasa. Ya, terus itu tadi Daud. Siapa lagi orang-orang yang punya komitmen berdoa setiap hari? Itu yang cukup terkenal itu Daniel. Daniel itu 3 kali berdoa dalam sehari. Ya, Daniel itu berdoa 3 kali sehari, dan kita lihat kehidupan Daniel, ya, walaupun seorang muda, tapi di masa muda dia dipakai Tuhan luar biasa. Ya, 3 kali dia datang berdoa kepada Tuhan setiap hari. Ya, maka kita melihat Daniel ketika mengalami masalah-masalah, dia tetap berkemenangan. Ketika dia dibuang ke gua singa, singa tidak bisa makan dia. Ya. Nah, kenapa? Karena Daniel adalah seorang yang suka berdoa. Bahkan kehidupan doanya coba dihalangin oleh orang pada waktu itu. Ya. Bahkan orang-orang yang menjadi musuh daripada Daniel mencari kesempatan untuk menghalangi Daniel itu untuk berdoa. Ya. Waktu itu dibuat aturan siapa yang menyembah pada Allah lain selain kepada patung yang patung, selain berdoa kepada patung raja, ya, maka akan dibuang, akan dibuang ke gua singa. Dan walaupun begitu, Daniel dia tidak gentar, dia tidak stop berdoa, dia terus berdoa sampai orang nanti akhirnya harus membuang dia ke dalam gua singa. Tapi